Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama saya Priska di Skill Morning Meeting. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Pastor Leni Nelwan Sember. Puji Tuhan, kita ketemu dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, sudah minggu yang terakhir di bulan Juli. Cepat sekali ya. Kita akan berlalu ya. Bulan Juli ini kita akan tinggalkan, bulan depan kita udah masuk bulan Agustus. Puji Tuhan, sebab itu kita boleh bersyukur pada saat pagi hari ini diberikan waktu dan kesempatan untuk datang berdoa, datang mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, kebenaran firman-Mu yang akan didengar oleh setiap orang yang mendengarkan dan yang melihat boleh menjadi berkat. Sebab itu Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang memberikan pengertian, Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kebenaran firman. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kita mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang lapar dan haus. Sebab itu pada pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Allah, mempersembahkan kebenaran firman Allah yang luar biasa untuk saudara dan saya dengar. Ya, kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 bagian B. Pengkhotbah 7 ayat 8 bagian B, saya akan bacakan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sekali lagi, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pada saat pagi hari ini, ya firman Tuhan katakan, sabar itu akan menjadi orang yang sabar, akan menjadi orang yang subur. Ya. Firman Tuhan minggu lalu tentang haus dan lapar. Firman Tuhan pagi hari ini tentang sabar. Ya. Orang yang sudah dipenuhkan dengan kebenaran firman Allah, pasti dia akan sabar, akan dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Ya. Arti daripada sabar, ya, dia itu kalau arti daripada sabar, dia tahan menderita. Ya,
Orang yang sabar dia tahan menderita. Orang yang sabar tidak lekas marah, tidak gampang emosi, ya. Terus orang yang sabar itu tidak mudah putus asa. Karena apa? Karena ada firman Allah, karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi tidak mudah putus asa orang yang sabar. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kita minta kepada Tuhan kekuatan. Firman Tuhan katakan, Tuhan, aku haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami. Untuk saya secara pribadi, supaya saya sabar. Ya, sabar pada hari-hari ini. Ya, sabar itu tahan menderita, tidak lekas marah, tidak putus asa. Ya, contoh daripada firman Tuhan. Tokoh-tokoh firman Tuhan yang sabar, tokoh-tokoh firman Tuhan yang memang diuji kesabarannya, ya. Saya nggak panjangkan, nggak banyak contoh-contoh, cuma satu saja, yaitu Abraham. Abraham, bapak orang yang percaya, itu dia sabar sekali, iya kan? Kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham itu orangnya sabar. Ya, dia menanti janji daripada Allah. Saudara tahu bahwa Abraham bapak orang yang percaya. Allah berkata, Abraham, engkau orang yang sabar, menanti ya apa yang dijanjikan Tuhan Allah kepadanya. Coba kalau dia tidak sabar. Wah, mungkin enggak disebut bapak orang yang percaya. Iya kan? Karena dia sabar. Dia tetap sabar untuk menanti. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan kerjakan. Dia dengan sabar menanti dan menanti. Begitu juga dengan kerohanian saudara dan saya pada hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, biarlah kita mau sabar. Ya, tahan menderita pada hari-hari ini. Ya, jangan kita lekas marah. Orang sekarang aja, waduh, apalagi macet-macet gitu kan. Waduh, kesenggol sedikit. Ya, orang yang di perjalanan nggak boleh kesenggol sedikit, nggak boleh orang nyelip, ya, nyalip kendaraan kita. Ya, langsung kita emosi, kita cepat marah. Terus kita gampang putus asa. Aduh, kenapa kok saya jadi begini? Iya kan? Sebab itu firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan saudara dan saya untuk sabar. Sabar dan harus sabar pada hari-hari ini. Karena keadaan dunia, keadaan yang tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, sebab itu firman Tuhan katakan kita mau sabar seperti kayak Abraham. Dia sabar menantikan janji Tuhan. Begitu juga dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita sabar. Kita percaya janji Tuhan akan melimpah di dalam hidup kita. Karena kita sabar. Kita mau sabar pada hari-hari ini. Keuntungan daripada kesabaran itu luar biasa. Ya, di dalam suratan Yakub. Ya, saya akan bacakan. Saudara di rumah kalau mau ada Alkitab atau ada handphone, saudara juga baca. Di dalam Yakub pasal yang pertama ayat yang keempat. Dia katakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Keuntungan daripada kesabaran. Dia akan berbuah. Memperoleh buah-buah daripada Tuhan. Buah-buah roh. Ya kan? Di dalam Galati. Ya, ada buah-buah roh yang akan kita nikmati. Ya, kita akan bertambah-tambah. Kita akan sempurna. Asalkan kita mau sabar. Kita mau selalu sabar menanti kehendak Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, asalkan kita mau sabar pada hari-hari ini. Puji Tuhan, ada nyanyian katakan, sabar dalam susah sukarmu,
Sabar, Tuhan ada sertamu. Puji Tuhan, kalau kita sabar, ya Tuhan selalu ada di dalam hidup kita masing-masing. Ya, hidupnya berbuah-buah. Ya, orang yang sabar hidupnya berbuah-buah. Hidupnya bertambah, bukannya menurun tetapi dia bertambah dan bertambah sampai sempurna adanya, ya. Ya, orang yang sabar itu tidak kekurangan. Hidupnya subur secara rohani. Bukannya subur karena kita badannya gendut, gemuk, tidak, tetapi subur secara rohani. Rohani kita bertambah, subur, ya kan? Bukan rohani kita makin lama makin menciut, tidak. Tetapi rohani kita bertambah. Maka kalau bertambah terus bertambah, rohani kita akan subur, kuat lagi. Iman kita kembali lagi kuat karena kesabaran kita. Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa, kita disuruh sabar pada hari-hari ini. Memang tidak mudah. Kesabaran itu kita alami, iya kan? Kesabaran itu kita rasakan. Oh, tidak mudah, saudara. Banyak masalah. Tuhan bilang sabar. Aduh, rasanya pengen berteriak, pengen kita berontak. Tetapi firman Tuhan katakan harus sabar, menanti janji daripada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan kita harus terus sabar menunggu pertolongan Tuhan, ya. Kita harus sabar menunggu jawaban doa daripada Tuhan. Sebab itu sekali lagi kita tetap kuat. Kita harus berdoa. Orang yang sabar pasti Tuhan akan tolong. Amin, saudara. Orang yang sabar, orang yang selalu menanti janji Tuhan, pasti Tuhan akan dengar seru doa setiap orang yang selalu berseru dan berseru kepada Tuhan. Ya, sebab itu kita mau sabar hari-hari ini. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi kita tidak usah sombong. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan melawan orang yang sombong. Tapi Tuhan akan mengasihi orang yang sabar. Sebab itu saudara dan saya harus sabar. Ya, menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah biarkan saudara sendiri. Dia tidak pernah biarkan kita merana. Karena apa? Karena dia tahu apa yang ada di dalam hidupku dan hidupmu. Dia tahu kesabaran kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Kesabaran kita. Pasti satu kali kelak Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kita. Ya, siapa yang paling sabar? Kalau kita lihat siapa yang paling sabar sih? Yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa memampukan saudara dan saya. Ya, Roh Kudus yang mendampingi kita. Ya, Roh Kudus yang menemani kita sehingga kita bisa sabar. Sebab itu kita selalu katakan Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus sabarkan. Ya, berikanlah kesabaran dalam hidupku. Kita minta Roh Kudus mendampingi kita terus. Kita minta Roh Kudus dekat, ada selalu dekat dengan kita terus. Ya, kita minta Roh Kudus akan memampukan kita terus. Jangan sampai Roh Kudus itu jauh daripada kita. Jangan sampai Roh Kudus itu hilang daripada kita. Sebab itu kesabaran yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, pasti ya Tuhan tidak pernah biarkan ya. Roh Kudus mendampingi kita ya dengan penuh kesabaran. Roh Kudus mendampingi kita dengan penuh kesabaran. Ia mendidik dan memimpin kita dengan sungguh. Jadi Roh Kudus selalu mendampingi saudara dan saya. Ya, Roh Kudus mendidik kita, memimpin kita sehingga kita tetap sabar dalam keadaan pada hari-hari ini. Ya,
dalam masalah COVID ya, COVID-19 atau corona ini. Waduh, kalau kita nggak sabar, wah gimana hidup kita ya kan? Tetapi kita boleh bersyukur. Kembali firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya harus sabar. Ya, sabar menderita. Sabar, jangan sampai kita lekas marah. Tahan emosi kita. Sabar, jangan sampai kita putus asa. Sabar, saudara. Kita minta kekuatan. Ya, kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara, membimbing saudara, sehingga kita tetap kuat pada saat-saat hari-hari ini. Ya, kita mau terus berbuah-buah. Kita mau bertambah-tambah di dalam Tuhan pada saat-saat ini. Sehingga kita kuat. Wow. Supaya orang dunia, orang lihat bahwa anak Tuhan luar biasa. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak pernah ditinggalkan. Anak Tuhan yang selalu sabar menanti janji Tuhan, tidak pernah ya dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu kita percaya kalau kesabaran kita tetap kuat, pasti Tuhan akan tolong dan kita akan melihat semuanya akan indah pada waktunya. Amin, saudara. Semua akan indah pada waktunya. Saudara perlu apa? Kesabaran saudara pasti Tuhan akan berikan. Indah pada waktunya. Tuhan akan kasih. Tuhan akan berikan. Jangan takut. Jangan kita bimbang. Jangan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita mau dekat pada Tuhan. Karena Tuhan berjanji indah pada waktunya. Asalkan kita mau sabar menanti. Sabar menunggu di bawah kaki Tuhan. Sabar, kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan pada pagi hari ini. Yang penting saudara kuat ya. Yang penting saudara tetap dekat dengan Tuhan. Yang penting saudara selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pasti apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab seluruh doa kita. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Ya, apa yang menjadi keperluan saudara, tumpangkan tangan saudari di dada. Saya akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kesabaran untuk kita. Puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kebenaran firman-Mu sudah diberitakan. Kebenaran firman-Mu sudah dilepaskan. Sebab itu Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami. Mengajar kami untuk sabar. Untuk sabar menanti janji Tuhan. Untuk sabar duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau mungkin pada hari-hari yang lalu kami suka emosi. Ya, kami tidak suka marah-marah dan tidak dapat menahan apa yang ada. Tuhan, sebab itu pada pagi hari ini firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami. Mengajar kami supaya kami menahan. Kami mau Tuhan melepaskan semua hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu. Dan kami mau sabar. Dan kami mau selalu Tuhan dekat dengan Engkau. Kami mau bertambah-tambah di dalam Engkau. Kami mau Tuhan mengalami mujizat Allah terjadi. Karena pasti kesabaran itu akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan Tuhan tidak berdaya. Mungkin mereka kecewa, mungkin mereka sakit hati, mungkin mereka tidak ada damai dalam hidupnya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan yang terbaik Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh diberikan kekuatan yang luar biasa. Jamahan kuasa Roh Kudus terjadi di setiap pribadi anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat ya. Sekali lagi, sabar dalam segala hal. Sabar di dalam menghadapi keadaan dunia ini. Karena kalau orang yang sabar, pasti Tuhan memberkati, ya kan? Pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan indah pada waktunya Tuhan akan berikan itu buat saudara dan saya. Puji Tuhan, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat message yang sangat memberkati kita semua dan puji-pujian dari worship kita. Makanya buat saudara-saudari, bapak, ibu-ibu semuanya, pantengin terus YouTube channel kita tiap minggunya supaya kalian bisa dengerin firman dan pujian yang berkati. Jangan lupa juga di follow seluruh sosial media kita supaya kamu update juga sama berita kita. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, teman-teman semuanya yang hatinya rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Sion Hill Jakarta, pokoknya di sini ya. So guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share di seluruh sosial media kalian. Dan kita terus dukung kita ya. Jangan lupa ikutin protokol dari pemerintah dengan cara pakai masker kain kemanapun kalian mau pergi, jaga kebersihan, cuci tangan setiap habis pegang-pegang yang kotor, pokoknya semuanya harus rajin cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, pokoknya jaga kesehatan kita semua. Stay healthy, stay safe, and God bless you. Bye-bye.